tak rekam ya. Oke. Oke, jadi saya ingin membawakan malam hari ini dengan adik-adik semuanya ini materi singkat sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat di waktu kita yang tidak banyak. Materinya sukses ya wirausaha di era 4.0 atau 4.0. Jadi memang sekarang kan eranya 4.0 ya teman-teman ya. Eh, Teman-teman sekarang semua hal bisa dikerjakan dengan HP gitu ya. Zamannya era 4.0 itu ciri-cirinya seperti itu, semua digital. Internet, ya apa-apa internet, apa-apa digital. Nah, ini sudah eranya 4.0. Nah, saya ingin membawakan sebuah tema sukses wirausaha atau bisnis di era 4.0. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Yang hadir di sini semuanya saya yakin pengen sukses, betul ya? Ada yang Wah, pengen gagal hidupnya? Nah, semuanya Betul, sukses, pengen sukses ya. Oke. Kak. Ya, oke. Yang pengen sukses kalau ketemu langsung itu lebih enak. Tapi nggak apa-apa. Yang pengen sukses katakan saya gitu. Saya senengnya gitu. Katakan saya pengen sukses gitu ya. Nah, langsung atau di saya chat. Pak. Oke, mantap ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Boleh on mic, boleh lewat chat ya. Jadi interaksinya macam-macam, boleh silakan. Yang malu on mic, tapi ini kayaknya udah pilihan pinter-pinter semua. Jadi saya yakin tidak ada yang malu di sini ya. Oke. Ini ciri-cirinya orang yang mau sukses itu kita tidak malu gitu ya teman-teman ya, berani. Termasuk bisnis itu salah satu karakter yang harus kita miliki kan keberanian ya, teman-teman ya, mental yang harus kita punyai keberanian. Kalau kita tidak berani untuk memulai, kita tidak berani dengan resiko ya, mengambil resiko ya, itu ya tidak akan pernah berhasil. Nah, ini saya yakin teman-teman yang sudah terpilih ini semuanya saya yakin akan sukses ya ke depan. Cuman suksesnya kan eh, tidak selalu di bisnis ya. Jadi bisa di berbagai sektor ya. Nah, mau jadi profesional ya, teman-teman bekerja, kemudian ada yang nanti mau melanjutkan kuliah, kemudian nanti jadi pengajar atau guru, dosen dan seterusnya bisa, atau juga nanti yang ada mau jadi bisnis ya. Nah, ini saya yakin akan semuanya berhasil ya yang di sini ya. Nah, yang kita diskusikan malam hari ini akan spesifik ke bahas masalah bisnisnya ya, teman-teman ya. Ya, karena kita topiknya tentang kewirausahaan. Nah, semuanya pengen berhasil ya, tidak ada yang coba saya cek. Nggak ada yang pengen gagal ya, teman-teman ya. Semuanya pengen sukses ya. Oke. Oke. Ya, Ya, Iya Pak. Oke. Semuanya pengen sukses. Oke, berarti materinya benar ya. Oke, saya punya prinsip gini, teman-teman. Belajar, bersyukur, berbagi. Jadi long life learning gitu ya. Jadi kita belajar itu teman-teman sekarang mulai dari kecil sampai nanti tua gitu ya, sampai usia kita dewasa kemudian tua itu tidak ada kata berhenti ya, tidak ada kata lelah untuk kita terus belajar. Sehingga saya mengapresiasi ya teman-teman di sini meluangkan waktu kemudian semangat untuk belajar tentang bisnis ini. Nah, ini salah satu hal modal yang harus dimiliki kita untuk berhasil dalam bidang apapun, ya, termasuk di bisnis. Oke, yang kedua kita bersyukur teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan, yang kedua selain belajar juga bersyukur. Karena apa? Kita sampai detik ini diberikan banyak nikmat ya, banyak diberikan rezeki yang apa namanya, yang kadang tidak kita sadari. Contohnya apa? Nikmat sehat ya. Jadi kita bisa sekolah tanpa ada apa kendala, teman-teman belajar tanpa ada kendala. Kemudian yang hadir di sini semuanya, mohon maaf, eh, indranya, tubuhnya semuanya lengkap ya, tidak ada yang apa namanya punya keterbatasan fisik, tidak ada ya di sini ya, nggak ada tidak ya, ada kata. Iya semuanya Pak. sehat normal ya teman-teman ya. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. Nah, Pak. ini yang kadang kita lupa teman-teman. Ini yang apa namanya kadang kita lupakan. Jadi nikmat kita sehat dan diberikan anggota tubuh yang sehat yang lengkap seperti ini yang harus kita syukuri. Ini modal nih teman-teman. Kalau ingat ya, Bob Sadino itu ngomong, kalau kalian boleh kakinya mau dibeli 150 juta, ya, atau 100 juta, boleh nggak? Kan teman-teman nggak mau ya, tangannya dibeli, atau jantungnya, kalau jantung nanti ini ya, ginjalnya gitu ya, ginjalnya dibeli, boleh nggak? Nah itu. Jadi kita sekarang sehat ini bagi kita adalah modal yang cukup berharga untuk kita belajar atau meraih sukses di bidang kita, gitu ya, termasuk di bisnis. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan sekarang ya, jadi
saya sering dapat motivasi ya, sering mendengar kalau kita mau berhasil ya, ya kita harus banyak memberi. Ketika kita banyak memberi, maka kita akan mendapatkan lebih. Ya teman-teman ya, memberi apakah selalu dalam bentuk uang? Tidak selalu. Ya, ketika kita punya kemampuan ya, punya kontribusi sosial, ikut membantu kegiatan di sekolah, ya, membantu di lingkungan, ikut aktivitas kegiatan-kegiatan yang di situ positif ya, ada manfaatnya, itu juga menjadi hal yang cukup positif dan nanti akan kembali ke kita. Jadi saya prinsipnya di bisnis itu kenapa kok bisa bertahan ya lebih dari 10 tahun itu karena saya prinsipnya pengen setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu memberi lebih ya ke orang-orang sekitar, karyawan itu ya. Akhirnya balik ke kita dapatnya lebih banyak gitu ya. Nah itu yang kita rasakan. Oke. Jadi ini sedikit pengenalan ya. Saya Nova Parmanto ya teman-teman, nanti boleh kalau mau WA, email, kemudian Instagram dan seterusnya. Meskipun ini nggak tahu nih masih pada pakai Instagram atau sudah beda sosial media ini. Oke. Kemudian saya belajar di UNI dan UGM ya dulu ya. Kemudian sekarang bisnis ya seperti itu teman-teman. Ada beberapa pengalaman ya yang saya dapatkan di bisnis. Nah ini yang mungkin paling berkesan ya. Jadi karena saya 2016 dulu jadi pemuda pelopor nasional teman-teman untuk bidang inovasi teknologi. Jadi hadiahnya diserahkan langsung sama menteri begitu ya. Nah, ini masuk ke websitenya Kemenpora. Kalau dicari di scroll tahun berapa ini ya? 2022 kalau nggak salah ini di posting gitu. Nah, ini salah satu pencapaian ya, yang pencapaian yang saya dapatkan ya di bisnis. Ya, ini dulu itu udah lama. Jadi saya aktif ya, seperti teman-teman sekarang ikut kegiatan-kegiatan gitu ya. Ikut lomba, kewirausahaan, bisnis ya tingkat nasional, internasional gitu ya. Itu yang saya lakukan ya sampai sekarang begitu. Oke, saya pengen ke materi aja ya, biar kita waktunya efisien gitu ya. Ya, saya bisnis banyak teman-teman yang coba saya rintis, tapi yang gagal juga banyak. Tapi itu tidak jadi apa namanya, tidak menjadi hal yang akhirnya, oh saya ternyata gagal kenapa ya, terus apa harus berhenti bisnis gitu ya. Nah itu tidak, tapi saya terus belajar. Jadi dari kegagalan bisnis, kegagalan yang saya alami ini, saya terus belajar, terus akhirnya menemukan bisnis yang pas gitu ya, yang tepat dan bisa dijalankan. Oke, saya tanya yang kedua ini teman-teman. Yang hadir di sini yang cita-citanya menjadi seorang pengusaha, pebisnis boleh. Katakan saya atau di kolom chat boleh. Yang pengen jadi, saya pengen tahu berapa orang saat. Wah ini moderatornya ini. Yang lain, yang pengen jadi apa namanya bisnismen, yo. Saya gitu ya. Saya atau angkat tangan boleh. Kalau malu angkat tangan biar dihitung ini. Atau jangan-jangan baru dua ini, yang lain gimana ini? Cita-citanya apa ini? Oke. Yang lain cita-citanya apa ini? Gimana? Silakan boleh. Kalau mau dinyalakan on mic boleh silakan. Kayak suaranya kayak ini ya. Feedback ya. Nah, sorry. Sudah ya. Oke. Baru dua orang ini, yang lain apa ini cita-citanya? Sekarang saya tanya, silakan dijawab ya, di luar HP silakan diketik. Apa cita-cita teman-teman? Silakan, saya pengen tahu ini yang hadir di sini. Lewat kolom chat ya, teman-teman. Atau disampaikan langsung boleh. Masing-masing tolong ditulis ya, karena saya yakin setiap orang yang hadir di sini ya, saya yakin punya mimpi ya, ya teman-teman ya. Pasti ingin saya ketika nanti lulus sekolah, kemudian ketika akhirnya saya bisa bekerja ke depan ya, masa depannya itu saya ingin menjadi seorang seperti ini gitu ya. Mimpinya menjadi apa itu silakan. Saya pengen tahu nih, ditulis di chat ya. Oke. Pengusaha, oke, mantap. Yang lain boleh silakan. Tidak harus menjadi seorang bisnismen, ya bebas. Ingin menjadi psikolog, oke, boleh. Menjadi diplomat, wah luar biasa, oke. Yang lain, oke, kita pengen tahu ini, menjadi jaksa penuntut umum JPU, wah ini serem ini ya. Oke, tidak apa-apa, oke keren.
biar bisa menghukum ya koruptor-koruptor ya yang bermasalah di Indonesia begitu ya. Oke, boleh ya. Menjadi programmer, psikolog, oke. Yang lain lagi, menjadi tentara, wah luar biasa ini. Ini jiwa nasionalismenya tinggi ini ya. Wah, psikolog lagi, oke. Ingin menjadi polwan. Ini cewek apa cowok ya? Nah, polwan berarti cewek ya. Nah, nanti laki-laki pengen jadi polwan nggak bisa ya. Ya, oke. Pengen jadi polwan, oke, luar biasa. Ini juga punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Pengen kalau memiliki studio foto, pengen itu termasuk bisnis. Nah, intinya bisnis kan kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya dengan cara kita gitu ya, dengan upaya kita sendiri gitu ya. Jadi kalau memiliki studio foto, kemudian dari studio foto itu bisa menghasilkan uang, ya itu namanya bisnis. Tapi kalau punya studio foto dan studio fotonya tidak diapa-apakan ya, didiamkan saja ya, tidak jadi bisnis, ya, hanya jadi aset saja gitu ya. Itu cita-citanya menjadi jurnalis, jadi guru, oke, keren. Nah ini semangat memberikan kemanfaatnya tinggi ya, biar bisa jadi yang bermanfaat. Apoteker boleh. Oke, tadi yang pengusaha ada sekitar 3-4 orang lah ya. Oke, nggak apa-apa. Apapun mimpi kalian boleh. Oke. Yang pertanyaan eh, yang belum diketik, yang belum nulis. Yang tidak punya mimpi ada nggak? Kira-kira ada nggak yang, aduh saya nggak tahu ini. Saya besok mau jadi apa ya gitu ya. Nah ini yang katanya katanya orang-orang itu madesu itu. Madesu itu nggak teman-teman? Nggak tahu. Madesu itu katanya masa depan suram gitu ya. Nah itu. Karena apa? Kalau ditanya, ah cita-citanya apa? Duh, apa ya? Saya hidup-hidup aja, yang penting hidup gitu. Wah, itu ada. Jadi saya ketemu sama teman-teman apa namanya? Ya baru sekolah gitu ya. Yang penting saya hidup kayak itu. Waduh. Yang penting hidup ini. Wah, ini yang bingung ini nanti mau jadi apa gitu. Nah, kalau kita nggak punya mimpi nanti kita nggak punya semangat ya teman-teman ya belajar ya. Kan sekarang teman-teman belajar gigih ya, serius gitu ya. Pasti kan pengen mengejar cita-citanya ya, betul ya, pengen mewujudkan mimpinya. Yang tidak belum punya mimpi ada nggak ini? Nanti kita kasih mimpi ya, suruh tidur nanti ya. Oke. Oke. Yang belum punya mimpi nggak ada ya. Di sini kan 20 orang pilihan ya, Mas Alvan ya. Yang orang-orang yang memang terpilih. Jadi saya yakin mungkin seleksinya juga akan ditanya ya, apa cita-citanya begitu. Saya yakin seperti itu. Apa yang pengen didapatkan ya dengan sekolah, teman-teman sekolah kemudian dapat beasiswa nanti harapannya bisa lanjut sekolah lagi gitu ya, pengen melanjutkan bisa melanjutkan lagi gitu ya. Nah ini seperti itu. Oke, pertanyaannya itu ya. Ada yang belum ngetikkan ini kayaknya ya, yang belum ya, saya masih lihat ini, pengen tahu ini profilnya ini dari 20 orang ini apa ini yang pengen didapatkan gitu ya. Oke, apa yang pengen diraih gitu ya. Ya, saya pertanyaan kan what's your dream ya. Jadi apa yang pengen teman-teman raih gitu ya. Kan ada ini ya dari gambar ini ya. Ada yang apa namanya pengen punya uang banyak gitu ya ini ya. Wah, uangnya banyak. Wah, saya pengen Pak uang banyak supaya apa kok pengen uang banyak? Jadi pengen beli sekarang mau beli apa-apa kan belum bisa ya karena belum punya uang. Nah, nanti pengen uangnya banyak, pengen beli apa-apa yang sekarang belum keturutan. Nah, itu bisa. Sama dulu saya juga gitu teman-teman. Saya dulu pas sekolah HP dikasih HP-nya jelek gitu ya. Maksudnya dari kakak itu dikasih HP yang HP besar itu yang poliklinik gitu ya. Yang apa namanya ada pencet tombol-tombolnya itu ya. Nah, itu kemudian saya pengen punya HP yang canggih. Nah, itu nggak terwujud. Akhirnya ketika punya uang saya beli. Nah, bisa beli gitu ya. Nah, ini pengen punya uang banyak. Ada yang pengen punya rumah ya, yang besar ya, kemudian membangun keluarga ya, punya suami istri, punya anak gitu ya, punya rumah yang indah. Nah itu boleh kan, setiap orang kan boleh bermimpi kan. Terus ada yang pengen naik pesawat, ada nggak ini yang di sini? Tapi yang belum pernah naik pesawat, kayak ada yang mungkin pengen jadi ahli geologi, wah luar biasa ini, spesifik, oke, bagus. Hotelier, nah, menjadi chef, oke, good. Yang belum silahkan. Nah, yang ada juga yang kalau kami di Jawa itu teman-teman kalau di kalian mungkin di Betul. camping mungkin lebih sering ya naik pesawat ya untuk ke Jawa gitu ya.
Tapi kami yang di Jawa itu biasanya banyak yang belum pernah naik pesawat, jadi seringnya hanya melihat pesawat lewat gitu ya. Oh, tidak ada pesawat lewat. Nah, akhirnya teman-teman kampung saya di daerah saya itu, wah pengen nanti kapan-kapan bisa naik pesawat. Nah, itu mimpi itu boleh. Ya, bisa naik pesawat, lihat lihat keindahan ya dunia itu dari atas. Nah, itu juga salah satu mimpi gitu ya. Termasuk itu juga mimpi yang saya pengen dapatkan dulu ketika kuliah, teman-teman. Jadi saya sedikit cerita itu, saya pengen ketika kuliah itu bisa mengunjungi 5 negara. Saya saat itu tulis itu. Saya ketika dapat kesempatan kuliah, bisa diterima di perguruan tinggi, saya pengen ketika kuliah 4 tahun itu bisa mengunjungi 5 negara minimal. Nah, saya buat listnya itu, saya tulis. Ya, saya buat tulisannya, saya simpan catatannya, kemudian saya belajar ya beneran gitu ya, serius gitu ya. Ada nggak fotonya ya? Oh, fotonya nggak ada di sini. Nanti saya cari nih, ada. Akhirnya dari situ nggak saya masukkan di sini. Dari situ kemudian terwujud teman-teman satu persatu. Jadi pertama ke Singapura ya deket ya ke Singapura. Kalau kalian tambah deket lagi ya ke Singapura, kemudian ke Australia, Malaysia, ke Jepang, Hong Kong. Terwujud dalam 4 tahun 5 negara teman-teman. Ya, jadi itu salah satu mimpi. Jadi saya pengen naik pesawat, pengen bisa melihat apa namanya indahnya dunia ya di berbagai negara saat bisa apa namanya dapat kesempatan melanjutkan studi. Nah, akhirnya terwujud. Jadi memang harus semuanya punya mimpi ya. Ini Apapun lulus. mimpinya. Oke. Ya. Yang belum? Setelah Ada yang belum? settingan Bang Alpan. Ada yang belum? Nah, ini ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh. Atau mimpinya pengen punya HP Kroa gitu ya. Berarti Wah, bilang kalau pembukaan HP-nya sekarang masih Apple-nya utuh ya, pengen yang di Kroa gitu ya. Nah, itu juga apa namanya? Mimpi juga saya juga dulu seperti itu, teman-teman. Ketika melihat teman-teman saya yang HP laptopnya ada itu dua ada Kroa-nya itu saya pengen. yang semester Karena 4 saya orang satu orang desain 8 itu melihat melihat seperti itu 7 apa namanya kelihatan 6 keren gitu sama ya. 8. Oke. Akhirnya apa namanya? Ini suara apa sih? Bentar. TP kan tapi dia kan Oke. Nah, ini apa namanya? Ketika melihat punya temen ada keroaknya itu keren gitu ya. Jadi itu saya pengen dulu. Akhirnya alhamdulillah terwujud. Bisa beli HP keroak, ya, laptop keroak, iPad keroak gitu ya. Semuanya di keroak sekarang. Nah, ini juga mimpi gitu kan. Oke. Nah, saya termasuk eh, orang yang apa ya namanya ya teman-teman ya yang kayak nekat gitu ya apa ya yang yakin ya yang yakin dengan mimpi saya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan if you can dream it you can do it gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya mimpi ya kemudian kita yakin ya kita pasti bisa mendapatkannya gitu ya kita dapat gitu ya. Nah jadi pertama memang harus punya mimpi dulu. Ya, makanya kalau yang belum punya mimpi nanti coba untuk mencari inspirasi ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini dapat inspirasinya. Kalau yang sudah punya mimpinya, mudah-mudahan nanti termotivasi supaya apa? Supaya bisa mewujudkan mimpinya. Caranya gimana? Caranya adalah yakin, teman-teman. Ya. Caranya adalah yakin. Jadi mohon maaf ini ya, yang suaranya ini saya mute langsung ya. Nanti dibantu mungkin dari moderator yang biar nggak bocor ya. Ya, caranya adalah yakin. Saya dulu tidak percaya, saya terus terang setelah SMK kan kalau teman-teman tahu SMK lulus langsung kerja ya rata-rata ya kita bekerja. Saya tidak memimpikan, tidak punya bayangan nanti bisa kuliah gitu ya dan seterusnya. Ternyata ketika kita hanya bermimpi kemudian kita doa gitu ya berdoa ya minta doa orang tua, restu orang tua ternyata bisa terwujud. Kita juga yakin dengan diri kita sendiri ya. Jadi memang eh, jika kita yakin maka kita bisa gitu ya intinya gitu. Nah ini yang apa namanya yang disampaikan sama Walt Disney. Jadi teman-teman kan pasti tahu semua ya Walt Disney ya. Jadi siapa yang tidak tahu animasi film yang ada di Walt Disney, kemudian Disneyland gitu ya.
Nah, ini awalnya dari mimpi ya, yang punya itu ya, foundernya itu ya. Berawal dari mimpi itu ya, kemudian mimpi itu diwujudkan sedikit-sedikit akhirnya terwujud seperti sekarang. Jadi Walt Disney yang luar biasa besar. Oke, nah ini dan contoh-contohnya banyak. Oke, saya tadi tangannya ya ke teman-teman ya, siapa yang pengen sukses, semuanya pengen sukses ya, betul ya. Oke, semuanya pengen sukses. Betul. Nah, yang dibayangkan sudah pernah lihat gambar ini belum ya? Sudah ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum saya ada yang sudah pernah lihat? Belum pernah? Ya, belum pernah ya. Oke, jadi saya tampilkan full kaca biar bisa saya coret-coret. Ini kita ini sekarang posisi teman-teman di sini. Ya, posisi mimpi kita di sini, goalsnya di sini, goalnya. Ya, ini mimpinya ini, mimpinya di sini. Jadi mimpinya di sini. Nah, kita di sini ya posisinya startnya ya. Nah, yang dibayangkan orang ya, yang dibayangkan sebagian banyak orang ketika mau sukses ya kita tinggal kalau naik sepeda itu ya tinggal digenjot aja, tinggal diayuh aja ya, dikayuh aja nanti bisa sampai tujuan dengan indah ya, dengan apa namanya, dengan lancar begitu ya. Nah, jadi ketika ditanya, nah kalau digambarkan dengan apa namanya garis ini seperti garis lurus gitu ya. Jadi enak gitu ya. Jadi kalau mau sukses ya meraih mimpinya itu mudah gitu ya, lancar ya, tidak perlu susah payah, tinggal jalan lurus aja selesai sampai. Sehingga ketika saya tanya ke teman-teman siapa pengen sukses, pasti semuanya kan pengen berhasil gitu ya. Nah, ini yang banyak dibayangkan oleh orang. Nah, ternyata teman-teman ya, prosesnya ya, ini saya pengen menyampaikan kalau sukses ya termasuk teman-teman belajar ya, sukses dalam akademik, dalam belajar ya. Kemudian termasuk juga nanti sukses di bisnis, itu butuh namanya proses, teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Semuanya butuh proses, tidak ada yang instan kecuali mie instan ya. Mie instan aja tetap pakai proses kan, tetap dimasak ya, tetap dibuka bungkusnya, masukkan ke tempat, dipanasin. Nah, mie instan aja butuh proses. Apalagi kita yang mau belajar, mau berhasil, pasti butuh namanya proses, gitu ya, perlu ditulis ya. Nah, prosesnya ternyata tidak seperti garis lurus yang tadi di awal itu, teman-teman. Kita yang tadi di sini, ya, mimpi kita di sini, ya, harus melewati seperti Ninja Hattori itu ya, tahu ya filmnya ya. Wah, melewati gunung, lewati lembah gitu ya. Jadi harus melewati banyak rintangan, banyak tantangan, ya, banyak masalah, ya, banyak hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan dan tidak kita inginkan gitu ya. Contohnya apa? Kalau kita belajar saja, kita belajar di sekolah, contohnya apa? Oh, kita mau ke sekolah banyak bocor gitu ya. Ada apa namanya kendaraan kita rusak. Kemudian oh bukunya ketinggalan, itu sederhana. Ya, kemudian di sekolah terlambat sampai sekolah. Nah, kemudian sampai di sekolah ternyata bukunya tidak dibawa atau kita tidak siap, PR-nya tidak dikerjakan dan seterusnya. Kemudian sampai di sekolah kita tidak maksimal ya mengerjakan tugas dan seterusnya. Akhirnya dapat nilai yang tidak baik dan seterusnya. Nah, hal-hal ini batu, kemudian teman-teman harus melewati jembatan supaya nanti bisa dapat naik naik level ini ya. Teman-teman naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai nanti akhirnya lulus. Ini semuanya kan butuh proses dengan masing-masing tantangan yang berbeda, ya, resiko yang berbeda. Banyak dari teman kita yang kalian ada nggak temennya yang tidak bisa melanjutkan studi? Saya pengen tahu. Kalian punya temen nggak yang temennya itu ada masalah terus akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah? Ada nggak? Tahu? Ya, ada, Pak. Ada? Ya, Pak. Ada, oke. Ada ya banyak ya. Kenapa mereka tidak melanjutkan sekolah? Bisa jadi faktor Masalah ekonomi. ekonomi Faktor ya, ekonomi biaya. biasanya. Ekonomi, Pak. Ya, ekonomi biaya tidak bisa membayar sekolah. Jadi teman-teman beruntung ya. Kita bersyukur tadi kembali lagi bersyukur. Ada yang secara ekonomi tadi tidak mampu, ada yang secara otaknya tidak mampu gitu juga ada. Wah, saya untuk mikir hal-hal di sekolah itu berat gitu ya.
tidak mampu. Nah, itu ada. Sampai di tempat saya itu ada yang hanya alumni, teman-teman. Agak lucu ini ya, lucu tapi prihatin ya. Saya jadi apa namanya? Gimana ya? Eh, ya lucu tapi prihatin ini ya. Hanya alumni PAUD, teman-teman. Bisa dibayangkan enggak? Bisa, Ada Pak. ya, di daerah saya itu tidak hanya satu orang itu yang sekolah hanya sampai PAUD. PAUD itu kan belum resmi ya. Dia hanya pendidikan sebelum masuk pendidikan formal kan. Hanya sampai PAUD gitu ya. Karena faktor ekonomi, karena dia juga secara berpikirnya tidak mampu dan seterusnya, keluarga tidak mendukung. Nah, ini kendala-kendala. Nah, di sini diibaratkan seperti itu karena faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, faktor fisik ya. Ada juga yang tidak mampu karena dia secara fisik terbatas dan seterusnya. Nah, kita untuk sampai suksesnya di sini kan harus banyak perjuangan, teman-teman. Ya, banyak perjuangan. Saya yakin teman-teman di sini dapat beasiswa semuanya tidak mudah. Ya, bisa sampai kelas 3 itu juga pasti banyak perjuangannya. Sama, di bisnis banyak resiko yang harus kita ambil di sini. Resikonya orang bisnis apa, teman-teman? Apa resikonya? Ya, Rugi, Pak. iya betul, resiko betul. Resikonya rugi. Resikonya usahanya tutup, bangkrut, ya. Uangnya hilang, modalnya hilang. Nah, itu resiko-resiko bisnis. Ditipu sama temennya. Nah, itu resiko bisnis. Produknya, uangnya dibawa lari temennya, karyawannya, dan seterusnya. Nah, itu resiko bisnis. Nah, itu yang harus dilewati ini semua, teman-teman. Setiap kita berhasil melewati satu rintangan, ya, satu tantangan ini, maka kita akan belajar hal yang baru. Dan kita akan semakin dewasa, kita akan lebih punya pengalaman dan siap untuk menghadapi rintangan berikutnya. Dengan catatan kita tidak menyerah di sini ini ya. Kan ada yang, wah di depan jalannya rusak gitu ya. Misal di daerah tertentu kondisi jalannya tidak mulus seperti di tempat kita mungkin ya. Harus melewati sungai kan ada itu yang sekolah harus naik jembatan gitu kan ada ya. Nah kalau kita tidak punya semangat yang tinggi, kita pasti nggak akan lanjutkan teman-teman. Kalau dilanjutkan ini ya sepedanya akan jatuh kan. Ya, pasti akan jatuh, rusak, kita terluka dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita punya semangat yang tinggi ya, ya eh, kita punya niat untuk menjalani proses ini, maka kita akan jalani teman-teman. Kita akan perjuangkan ini ya, karena kita punya mimpi untuk meraih goal 1, goal 2 sampai nanti mimpi kita terwujud gitu ya. Itu tadi. Makanya perlu kita punya mimpinya. Kalau saya percepat ya, diibaratkan kalau seperti garis ini ternyata garisnya garis yang ruwet gitu ya teman-teman. Kalau saya di Jawa itu ngomongnya ini garis ya benang ruwet gitu ya, yang kusut gitu ya. Jadi ya memang tidak semudah yang dibayangkan. Makanya saya tukang kompor teman-teman, jadi ngompori teman-teman ini. Tapi saya tidak ngomong kalau sukses itu semudah membalik telapak tangan ya. Kalau kalian ingin berhasil, tinggal baca doa itu selesai tidak. Tapi kita harus banyak hal yang harus disiapkan kita lakukan. Makanya ini seperti benang kusut ini ya. Ternyata seperti itu dan banyak cerita yang lain. Ya. Sehingga saya pengen tanya sekali lagi ya, yang hadir di sini ya, yang masih pengen sukses siapa ya? Yang masih pengen saya pengen sukses gitu ya, nggak, saya siap menghadapi rintangan, tantangan apapun itu gitu ya. Oke. Wah ini moderatornya paling semangat ini ya. Wah biasa ini. Yang peserta gimana? Ya oke, oke, ya boleh raise hand boleh. Nanti ini canggih-canggih semua ini pengguna apa namanya sudah sering ikut kegiatan Zoom online ya kalian ya, jadi kayaknya udah canggih ini. Bisa langsung klik 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 gitu ya. Generasi milenialnya seperti ini. Oke. Oh, sudah lebih dari 5 orang, oke, lebih dari 10 orang mungkin ya, oke. Sip, good ya. Jadi artinya teman-teman sudah siap ya, sudah siap dengan apapun resiko kita bisnis. Ya. Ini namanya karakter teman-teman, mental. Kira-kira ada nggak yang ketika melihat, oh nanti kalau bisnis rugi, saya nggak jadi bisnis aja lah, saya mending jadi pegawai. Kalau pegawai kita pasti akan dapat bayaran tetap ya pasti setiap bulan kita akan dibayar. Kalau bisnis belum tentu kita bulan ini dapat untung dan bisa makan. Jadi penuh ketidakpastian gitu ya di bisnisnya. Nah itu banyak itu yang dinamakan dengan apa namanya resiko-resiko tadi. Oke, ternyata banyak sekali nih semuanya angkat tangan ya.
Saya pengen tahu yang tidak angkat tangan ini, yang tidak angkat tangan, ya, silakan. Apa namanya? Gimana? Jadi mikir, wah ternyata mau bisnis harus ini ya, nanti ya bisa banyak resikonya ya. Itu gimana? Silakan, saya pengen tahu. Yang tidak ingin apa namanya, tidak ingin melanjutkan ya. Tadi kan di awal semangat. Terus setelah saya kasih tahu ceritanya gitu ya. Saya tidak menakut-nakuti ya teman-teman ya. Saya hanya sharing ya tentang proses ini. Yang kadang semua orang lupa ketika bikin bisnis pengennya langsung berhasil gitu ya. Nah, itu yang apa namanya harus kita ini. Oke. Ya, tidak angkat tangan, silahkan. Saya pengen tahu ini. Bingung apa namanya? Mau tidak angkat tangan karena bingung atau tidak jadi? Wah, saya nggak usah jadi aja lah, saya tak jadi pegawai aja gitu. Boleh, Izin silahkan. Pak, izin Pak. Gimana? Eh, karena saya rata-rata bulan sebenarnya Pak bukan takut, tapi lebih kayak was-was gitu gimana kan tadi Bapak udah jelaskan kalau sebagai seorang pembisnis ini sangat banyak resikonya. Nah, Bapak juga menjelaskan kalau misalnya sama Bapak bernaung atau ada dalam dunia bisnis, Bapak juga sudah mencapai pencapaian luar biasa, namun Bapak juga tadi sudah menyebutkan kalau Bapak kan sering mengalami kegagalan. Nah, Hmm. sebagai seorang pembisnis, ketika kita menghadapi suatu halangan atau perintangan, contohnya kayak misalnya terjadi kerugian ataupun eh, pasar yang tidak memungkinkan. Nah, Hmm. apa cara pemikiran pembisnis untuk bangkit lagi ketika dia menerima tantangan-tantangan? Karena ya mungkin dalam kalau ditanya semua pembisnis yang ada di Indonesia pasti punya rintangan ataupun tantangannya tersendiri dalam menjalankan bisnisnya. Namun dengan melihat kesuksesan mereka, berarti mereka tahu dong Pak cara dia membuat ataupun kayak memecahkan masalahnya dalam rintangan tersebut. Nah, kalau Airo mau tahu sendiri nih Pak dari pengalamannya Bapak, gimana cara Bapak bangkit ketika bisnis yang Bapak jalankan ini dulunya mengalami kegagalan ataupun rintangan. Terima kasih Pak. Oke, good question ya. Terima kasih. Airo ya. Airo Tailia ya. Iya Pak. Oh ya, oke. Good. Pertanyaannya bagus ini. Jadi sangat pas ini ya ditanyakan di apa namanya slide ini gitu ya. Jadi saya tadi apa ya? Saya tidak sekali lagi saya tidak menakuti. Saya hanya pengen menyampaikan fakta ya teman-teman ya. Karena ada yang banyak sekali eh, saya melihat gitu ya. Ada yang memulai bisnis kemudian 1 hari, 2 hari belum untung, seminggu, sebulan tidak untung, akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnisnya, gitu ya, dengan banyak alasan. Nah, itu yang pengen saya sampaikan di sini. Semuanya itu namanya butuh proses, teman-teman. Apalagi kita ceritanya mau merintis ya, mau merintis, jadi baru mau memulai bisnis. Beda halnya kalau kita beruntung gitu ya, teman-teman yang lahir di keluarga pebisnis ya, jadi sudah bisnisnya sudah jadi, kita tinggal menjalankan. Nah, itu mungkin resikonya akan berbeda dibandingkan ketika kita harus membuatnya dari nol atau dari minus. Kalau saya katakan dari minus gitu ya. Karena kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, tadi pertanyaannya ketika posisinya ini jatuh ini ya, teman-teman ya. Misal ini sudah dikayuh ternyata di sini masuk lubang gitu ya. Kita masuk ke resiko-resiko yang ada di situ, misalnya produknya nggak laku ya, nggak diterima oleh pasar, nggak ada yang membeli produk kita, itu mungkin nggak terjadi di bisnis, sangat mungkin. Karena apa? Karena banyak faktor ya, banyak hal yang bisa menyebabkan ya. Nah, pertanyaannya kan ketika kita sudah di sini ya, jatuh gitu ya, kita posisinya di bawah. Kan kalau orang ngomong itu kalau kita hidup itu kan seperti roda berputar gitu ya. Kadang kita posisinya roda berputar kan kadang kita di atas ini ya berarti ya. Atau kita di bawah gitu ya. Namanya roda kan berputar. Ya. Bumi berputar, roda berputar. Nah, pertanyaannya ketika kita di bawah sini ya, bagaimana kita ya supaya kita bisa naik lagi gitu ya. Pertanyaannya seperti itu tadi bagus. Nah, eh, saya menjawabnya dengan mimpi tadi teman-teman. Kuncinya adalah di mimpi. Ya. Di mimpi atau kalau kita ngomongkan tentang bisnis itu ada namanya goals. Ya. Goals itu apa? Tujuan.
ada sesuatu yang mau kita raih ya di bisnis yang kita lakukan. Ada hal-hal yang ingin kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis. Contohnya, goals yang pengen saya dapatkan ya, teman-teman ya. Saya pengen ketika punya bisnis itu bisa memberdayakan banyak orang, gitu ya. Minimal tetangga daerah sekitar saya, masyarakat sekitar saya, gitu ya. Sehingga saat itu saya pengen lebih dari 12 orang, ya, 12 orang yang terlibat di bisnis saya. Khususnya seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa meningkat perekonomiannya, bisa menghidupi istri, anak, keluarganya, gitu ya. Bisa menyekolahkan anaknya, gitu ya. Nah, itu mimpi goal saya di bisnis. Nah, ketika saya posisinya sedang di bawah sini, ya, di sini, ya, kemudian saya ingat lagi, teman-teman, dengan mimpi saya ini. Oh iya, saya punya mimpi. Ya. Ada hal yang ingin saya dapatkan di bisnis yang belum terwujud. Jadi ketika saya posisinya di sini, kemudian saya memutuskan untuk menyerah, ya, untuk tidak melanjutkan bisnis saya, maka saya akan menyesal besok. Karena apa? Karena goal saya tidak terwujud. Ya. Karena ketika goal tidak terwujud, banyak tetangga saya menganggur, ya, tidak bisa menyekolahkan anaknya. Saya merasa di situ tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, teman-teman. Ya, dengan goal saya ini tidak terwujud itu ya. Nah, akhirnya saya punya mimpi itu, punya target itu yang harus dicapai, ya, tujuan yang harus dicapai, sehingga akhirnya kemudian kita belajar lagi. Ya. Saya belajar lagi, kemudian belajar mencari guru, ya. Kita belajar lagi mencari guru, ya, guru bisnis ya atau mentor gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah menjalankan bisnis pasti akan ketemu dengan namanya mentor ya. Coach itu ya, mentor, pendamping, ya. Kalau di sekolah ya nanti guru pendamping, nanti kalau di kampus ada dosen pendamping, ada mentor yang mengajari kita tentang bagaimana berbisnis. Nah, kita belajar ke sana. Kemudian juga baca buku, saya cari inspirasi melihat podcast gitu ya teman-teman ya, melihat podcast, melihat YouTube, banyak yang bisa menginspirasi atau memotivasi yang saya lakukan seperti itu. Ada satu quote yang cukup bagus ya, yang saya dapatkan, saya nggak masukkan di slide, quote-nya dari Dahlan Iskan, kalau teman-teman tahu. Ada yang tahu quote-nya? Ya. Quote-nya adalah, belum tahu, ada yang belum tahu. Quote-nya Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN ya. Quote-nya adalah setiap orang itu punya jatah gagal, teman-teman. Punya jatah gagal. Ya. Setiap orang itu punya jatah gagal. Maaf saya karena nggak pakai touchscreen, jadi agak tulisannya nggak kebaca. Setiap orang itu punya jatah gagal. Jatah gagalnya berbeda-beda. Ya. Bisa jadi kita bangun bisnis pertama gagal, yang kedua langsung berhasil. Banyak. Bisa jadi bisnis yang ketiga baru berhasil. Bisa jadi bisnis yang keempat, kelima, dan seterusnya baru berhasil. Nah, saya percaya ini. Saya ketika sekarang gagal, sekarang saya posisinya di bawah, ya. Kemudian saya punya mimpi, ya. Kemudian saya mau berusaha, ya. Saya mau berusaha, belajar lagi, maka nanti kita akan berputar dan posisinya ke atas. Setelah gagal, ya, maka dilihat di sini ya teman-teman, kalau dilihat gambarnya ini, ada matahari ya, matahari bersinar. Artinya apa? Ketika kita bisa melewati fase ini, maka kita akan berada di atas dan kita akan melihat matahari yang bersinar. Artinya apa? Mimpi kita terwujud menjadi kenyataan gitu ya. Ya. Dan kita akan berhasil setelah gagal itu kita yakin pasti akan berhasil. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita mau belajar dan tidak menyerah. Seperti itu. Jadi itu yang saya yakini, Pak Airo tadi. Saya yakin ketika digagal, saya mau belajar, pasti saya akan berhasil setelah itu. Oke. Makanya ketika saya punya bisnis lebih dari 5 yang gagal, saya yakin bisnis ke-6 pasti berhasil. Oh ternyata bisnis ke-6 gagal, saya coba lagi. Jadi kalau di slide tadi itu di total ada banyak sekali jenis usaha. Saya pernah di makanan, di jasa internet, kemudian di berbagai sektor usaha, subsektor usaha itu pernah semua. Kemudian akhirnya ketemu path ya, ketemu pola bisnis yang tepat ya, yang pas dengan saya, akhirnya bisnisnya jalan. Nah, setelah jalan itu, maka bisnis kita akan berkembang karena kita sudah tahu polanya. Nah, akhirnya saya terus kemudian sekarang bikin kos-kosan, kontrakan gitu ya. Karena apa? Sudah tahu pola bisnisnya seperti apa. Itu. Nah, prinsipnya tadi, kita yakin.
Setiap orang itu punya jatah gagal. Maka kita harus habiskan jatah gagalnya ketika masih muda, teman-teman. Ya, harus dihabiskan jatah gagalnya ketika masih muda. Jangan sampai teman-teman nanti menyesal kalau sudah umurnya lebih dari 30. Kan ada fase itu ya. Kita sampai umur 30 tahun itu kita belajar semaksimal mungkin. Ya, teman-teman nanti lulus masuk S1, kemudian lanjut S2, kemudian nanti kalau bisa beruntung lagi lanjut sampai mentok S3. Saya maksimalkan teman-teman ya. Jadi saya punya kesempatan S2, kemudian sekarang saya masih S3 belum selesai. Itu saya maksimalkan semua. Nah, itu ya. Jadi kesempatannya kita maksimalkan karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, ini jatahnya kita habiskan ketika gagal. Gagalnya itu kita habiskan. Karena setelah jatah gagalnya habis, maka kita tinggal menunggu aja untuk waktu kita berhasil dengan sesuatu yang kita lakukan. Itu yang harus diyakini, Mbak. Dan teman-teman semuanya. Nah, itu sudah saya buktikan. Tinggal teman-teman yakin nggak dengan tadi ya, if you can dream it, you can do it gitu ya. Jadi kita harus dimasukkan di pikiran kita, kalau kita yakin saya pasti akan berhasil, saya akan sukses. Ya, saya harus makanya kata-katanya gitu kan. Kita memberikan positif hal-hal yang positif ke diri kita. Ya. Membiasakan sesuatu yang positif ke diri kita, maka nanti kebiasaan kita, pola kerja kita, pola belajar, pola hidup kita akan positif dan akan berhasil di waktu yang tepat gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kalau yang lain lagi ada, boleh silakan. Nah, ini ketika teman-teman melihat ya, jam berapa ini? Oke, sebenarnya setengah jam terakhir ini saya pengen diskusi ya. Jadi sampai jam 9 nanti setengah jamnya pengen diskusi. Tapi ini slide-nya itu banyak ya, tapi saya sampai 2 slide ini aja. Ketika kalian berhasil di sini ya, atau kita melihat teman kita berhasil gitu kan. Nah, itu kan kita tidak melihat perjuangannya ini kan, gagal-gagalnya ini nggak kelihatan. Ya. Sehingga orang ngomongnya, wah dapat piala, teman-teman lolos dapat beasiswa itu gampang gitu ya. Karena apa? Orang yang di sini kan nggak melihat proses kita. Ini namanya prosesnya itu di sini. Proses kita berdarah-darah gitu ya. Proses kita sampai nangis bahkan ya mungkin ya teman-teman untuk mendapatkan sesuatu itu harus berdarah-darah dan kita menangis gitu ya untuk bisa mendapatkan. Nah, ini prosesnya di sini. Ini nggak kelihatan. Ya, orang tidak melihat, tapi melihatnya ketika kita dapat achievement tertentu itu ya. Dilihatnya kan hanya ininya, tapi prosesnya tidak lihat. Sama. Di sini ketika ada orang ya atau Ronaldo, Messi ketika dia digaji 1 detiknya itu berapa ya? 30 juta ya per detik ya. Bayarannya itu kan sekitar itu ya, puluhan juta per detik. Itu karena apa? Karena dia latihannya itu keras gitu ya. Dia bekerja keras ya, dan bekerja kerasnya ini nggak kelihatan. Ya, kelihatannya dengan keberhasilannya sekarang ya, mengolah bola dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jatah gagalnya itu dihabiskan, maka nanti kita akan dapat berhasilnya itu. Oke. Ini yang slide ini. Kemudian sama ini juga sama. Jadi orang tidak akan melihat pencapaian kita kalau kita belum bisa membuktikan. Gitu ya. Nah, saya terakhir tanya untuk slide-nya. Setelah itu kita diskusi nanti sampai jam 9 ya, Mas. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, dalam bedanya orang sukses dan gagal dalam 5 huruf. Apa? Boleh di kolom chat atau on mic boleh. Bedanya orang yang sukses dan gagal itu apa bedanya? Dalam 5 huruf. Siap izin menjawab, Pak. Boleh. Usaha, Pak. Usaha. Usaha berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Good. Ya, ini masuk juga. Ada yang lain lagi? Ini masuk. Oke. Terima kasih. Tadi siapa tadi? Oke, yang lain. Ada yang pengen seperti ini? Kita rebahan tapi punya uang banyak, ada nggak ini yang ini di sini? Kalau sekarang kan banyak ya teman-teman ya. Ah, saya malas kerja, pengennya di rumah aja tidur tapi uangnya datang terus ya. Bisa nggak? Ya bisa. Kalau kita bisnis itu bisa. Tapi kalau teman-teman jadi pegawai ya nggak bisa, nanti dimarahin sama atasannya ya, sama bosnya nanti. Wow, oh,
tidur aja nih mau apa namanya mau dapat uang nggak ini, mau digaji nggak atau mau dikeluarkan gitu ya. Nah itu kalau kita bisnis boleh aja. Gitu ya. Saya tiap siang sampai sore itu tidur teman-teman. Ya, karena kita punya bisnis kan, bisnis sudah jalan sendiri ada yang menjalankan. Ya apa silakan. Yang lain lagi. Ada lagi yang belum terjawab. 5 huruf ya. Oke, apalagi selain usaha. Ya ini benar ini nggak salah. Fokus. Fokus, good bisa. Ini kata-katanya Steve Jobs ini ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita berhasil di satu bidang itu karena fokus. Ya, boleh betul. Ya, ini pintar-pintar semua ini. Kita fokus. Jadi ada yang tanya, kalau kita bisnis baiknya bikin satu bisnis aja atau saya punya idenya itu banyak gitu ya kan? Ada yang tanya. Lebih baik satu bisnis aja atau semua ide diwujudkan. Nah, ini jawabannya adalah fokus ini. Kalau kita masih merintis ya satu aja dikembangkan sampai maksimal sudah lebih baik ya. Ya, tidak itu apa tidak itu? Tindakan maksudnya. Yakin, Rajin. Pak. Apa? Yakin, Pak. Ya, rajin. Oke. Oke. Yakin. Ya, hampir mendekati ini yang rajin ini. Jujur. Lawannya rajin apa? Malas. Malas. Nah, betul. Jadi ini kata-katanya siapa? Ada yang tahu nggak ini? Malas. Nah, ini. Tadi udah mendekati nih, rajin. Ini yang sukses ini ya. Yang sukses ini. Ini yang gagal. Oke, bedanya ini. Ini yang ngomong siapa ini? Ada yang tahu? Yang kayak dari Riau juga beliau, penulis novel terkenal. Saya pernah satu panel bareng gitu. Bentar. Yang bikin novel apa hujan apa ya? Bentar, saya ngambil quote-nya siapa lupa saya. Nah, Terelie. Tahu ya Terelie ya? Terelie kan dari Kepri, dari Riau juga ya kalau nggak salah ya. Teman-teman tahu Terelie nggak ya? Tahu, Pak. Orang Tahu, mana Pak. dia? Oh, Lahat. Aslinya Lahat. Saya pikir dari Riau. Ya sama-sama dari Sumatera lah ya. Nah, saya pernah satu panel bagus, materinya bagus mana ya? Saya ingat salah satu yang apa namanya? Yang beliau sampaikan salah satu yang bagus ini. Ini sederhana, simple ya. Kata-katanya MALAS, malas. Tetapi di kesehariannya, di hariannya tuh susah, teman-teman. Jadi musuh kita itu sebenarnya siapa? Diri kita sendiri kan, betul kan? Ya, kita mau belajar, aduh males. Oh, saya mau bisnis, aduh males. Saya mau diskusi sama teman saya, aduh males nanti aja lah. Ya, kata-kata inilah ya yang akhirnya menyebabkan kita tidak pernah punya kesempatan untuk sukses ini gitu ya. Nah, ini yang kita camkan ya teman-teman ya. Saya camkan ke diri saya sendiri kata-kata ini. Ketika saya males-malesan ya, ketika saya sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan ya. Oh, saya kalau mau pintar ya saya harus baca buku. Saya kalau mau dapat beasiswa ya saya harus belajar bahasa Inggris gitu ya dan seterusnya, belajar bahasa, belajar keterampilan, literasi yang dibutuhkan, ya belajar teknologi. Itu kita tahu, tapi kita tidak mau menjalankan karena kita malas. Nah, ketika malas itu, saya akhirnya ingat ini. Oh iya, saya pengen sukses, saya pengen berhasil. Maka kita buang, kita hilangkan kata malas ini. Tidak ada lagi kata malas ya. Adanya kalau memang kita sedang posisinya lelah gitu ya, udah kita istirahat, tapi bukan malas, beda ya. Antara malas dan istirahat ini beda ya, teman-teman ya. Ya, jadi kita buang kata-kata malas. Jadi teman-teman yang di sini juga saya yakin ini kan saya melihat wajahnya kan wajah masa depan yang sukses ini ya, bukan masa depan yang suram tadi ya, teman-teman ya. Oke, sehingga kita buang bersama-sama. Ya, sepakat ya, kita buang malas. Nanti diingat-ingat ketika teman-teman mau mengerjakan sesuatu, oh saya harus misal saya pengen besok kuliah dapat beasiswa ini S1. Maka kalau S1 kan contohnya ya, saya harus dapat TOEFL 400 atau 450 ya misalnya. Teman-teman saya dari Kepri itu dari Riau pintar-pintar bahasa Inggris. Ya. Nggak tahu ya dari Riau itu di bahasa bagus itu ya.
Ya, akhirnya TOEFL-nya tercapai 400, 450, 400 kalau nggak salah ya, oleh satu ya. Itu kemudian dapat beasiswa. Kemudian juga punya prestasi-prestasi. Nah, itu kalau kita males, maka kita tidak akan mungkin dapat itu gitu ya. Sama, di bisnis juga sama. Ketika kita males, kita tidak mau berusaha untuk membuat sesuatu, menjual sesuatu, kita tidak pernah berusaha untuk belajar tentang bisnis, ya kita tidak akan pernah bisa. Oke, ini slide penutup sebelum diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh on mic atau boleh dibantu moderator atau silakan bisa langsung tanya. Silakan. Ini slide-nya ada banyak, tapi saya pengen diskusi aja di waktu sisanya ini. Siap saya, Pak. Boleh. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Nadia Anastasia, biasa dipanggil Nadia. Untuk alma mater, sekarang saya dari SMA Negeri 1 Bintang Utara. Nah, Pak, berbicara tentang resiko, saya itu pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan fortus fortuna adiuvat, yaitu di mana keberanian itu berpihak pada yang berani. Nah, berani di sini itu berpusat pada berani mengambil resiko. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kalau dalam sudut pandang wirausaha, apakah bisa kita meminimalisir yang namanya risiko dalam perjalanan wirausaha? Kalau bisa itu bagaimana Pak? Nah, terus yang kedua, apakah Bapak setuju dengan statement bahwa orang yang mengambil risiko itu termasuk bahwa orang yang mengambil resiko itu termasuk orang yang mendekati keberhasilan? Kalau seandainya Bapak setuju dengan statement itu, kenapa Pak? Karena menurut pandangan saya, kenapa sih kok bisa orang yang mengambil resiko disebut sebagai orang yang mendekati terhadap keberhasilan? Nah, itu yang saya bingungkan, Pak. Terima kasih. Oke. Ini pinter-pinter semua ya. Oke, terima kasih Nadia. Ini pertanyaannya, saya serasa ditanya sama siswa ini. Keren, keren. Bagus, bagus pertanyaan. Oke, bagaimana cara meminimalisir resiko ya? Oke, good. Saya jawab dulu ya, biar nggak lupa ya. Nanti kalau ada lagi ya. Kalau dari teman-teman juga mau menambahkan, boleh. Yang pertama, bagaimana meminimalisir resiko? Saya jawab dengan quote ya, dengan jawaban gini. Mana ya? Saya tulis ditulis saja ya. Saya tulis di ini aja ya di komen ya. Jika kita tidak merencanakan sesuatu, maka sama saja kita merencanakan kegagalan. Nah, kita tidak ya. Nah, ini saya jawab pakai quote ini. Segala hal itu pasti ada risikonya. Ya, segala hal. Mau itu kita berbisnis, mau kita profesi yang lain ya, tadi jadi apoteker, jadi JPU ya, kemudian mau jadi ada yang pengen jadi psikolog, semuanya pasti ada risikonya. Pasti tidak ada pekerjaan itu yang tidak ada risiko. Ya, pasti semuanya ada risikonya. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya kita meminimalisir ya risikonya ya? Ya caranya kita direncanakan ya, ada perencanaan. Ya, tidak kita ujuk-ujuk kemudian memutuskan sesuatu tanpa ada perencanaan sebelumnya. Ya. Kata guru saya mengatakan jika kita tidak merencanakan sesuatu sama saja kita merencanakan kegagalan teman-teman. Termasuk di situ kegagalan resikonya adalah gagal kan. Nah, berarti kalau kita mau minimalisir resiko, ya kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu, kita rencanakan dulu, kita identifikasi dulu apa-apa yang akan kita lakukan besok ya, yang akan kita putuskan ya. Misal kita bisnis ya kita belajar dulu, kita lihat dulu. Ya. Saya kan pengen menjawab ini dengan video, tapi videonya durasinya 3 menit. Nanti kalau di akhir kalau memungkinkan saya putar itu ada video bagus teman-teman. Cara untuk bangkit dan bisa meminimalisir resikonya. Oke, singkatnya seperti itu ya Nadia ya. Jadi kita harus direncanakan. Ya, karena kalau kita menghilangkan resiko nggak bisa. Semua hal itu ada resikonya. Ya. Dan menjawab yang kedua, ada yang mengatakan gini, resiko itu ya, sama dengan rezeki. Risknya itu sama dengan rizki. Gitu ya. Rizki. Ya. Artinya ketika resikonya ini tinggi, maka rizkinya itu juga tinggi. Rizki itu rezeki ya teman-teman ya.
Oke. Ketika resikonya tinggi, maka rezekinya juga tinggi. Ketika resikonya rendah, maka juga rezekinya rendah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, saya sepakat dengan analogi seperti ini. Karena apa? Ketika kita bisnis, bisnis itu adalah salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Gitu ya. Kenapa? Karena kita penuh dengan uncertainty ya, penuh dengan ketidakpastian teman-teman. Ya, apakah nanti produk kita akan diterima, kemudian apakah kita nanti bisa terjual produknya, apakah kita targetnya tercapai, apakah kita bisa untung, produk kita bisa bersaing di pasar. Nah, ini kan semuanya resiko. Apakah kita bulan ini bisa dapat uang? Nah, itu kan tidak pasti. Ya, ini namanya resiko. Tetapi dengan resiko yang tinggi ini, ketika kita berhasil ya, sudah ketemu tadi polanya, kita sudah ketemu jalan yang pas gitu ya, jalannya itu sudah tepat, maka riskinya akan lebih besar daripada pegawai-pegawai atau kita ketika berprofesi yang lain. Ya. Contohnya gini, saya pernah di bisnis itu di bulan Januari, Februari, Maret itu rugi teman-teman, 3 bulan rugi. Kemudian April, Mei baru dapat untung. Nanti rugi lagi. Tetapi ketika saya akumulasi 1 tahun, ya, ketika saya dapat untung kemudian dikurangi kerugian yang saya dapatkan dalam 1 tahun itu, uangnya tetap profitnya tinggi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya usahanya itu cuma untung 1 bulan, tapi dia ngover 1 tahun, ya untungnya itu ya. Nah ini namanya apa? Namanya resiko, rezeki. Nah sama ketika ada yang berprofesi dengan JPU, jaksa, pengacara. Nah, itu kan juga pekerjaan yang beresiko. Tetapi ketika bisa memenangkan perkara, ya maka dia rezekinya juga tinggi. Berkebalikan dengan ketika kita jadi pegawai. Pegawai kan resikonya rendah. Kita tinggal menjalankan job desk, berangkat, menjalankan job desk, teman-teman, kemudian akhir bulan dapat gaji, bulan berikutnya sama. Kita sudah pasti. Ya, sudah penuh dengan kepastian. Setiap bulan akan dapat gaji. Gitu ya. Kecuali perusahaannya tutup ya. Sebenarnya karyawan pun ada resikonya. Resikonya adalah perusahaan yang kita kerja, perusahaannya tutup. Nah, itu juga resiko. Tapi resikonya lebih kecil daripada kita bisnis. Nah, saya menjawabnya pakai ini, Nadia dan teman-temannya. Jadi hal-hal yang penuh dengan resiko tinggi, maka dia nilai profitnya, keuntungannya juga pasti akan tinggi. Nah, prinsipnya seperti itu di bisnis. Dan tidak semua orang berani untuk ngambil resiko ini. Tadi ya, makanya saya lupa tadi apa, fortune apa tadi? Itu dibutuhkan namanya keberanian. Kalau orang Surabaya, ya bonek itu ya, tahu teman-teman supporter Surabaya, namanya bonek ya. Bonek itu apa? Tahu? Ada yang tahu? Ada orang Jawa nggak ini yang semi Jawa? Ada yang salah satu orang tuanya Jawa? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Siap, ada Pak. Nah, tahu nggak bonek itu artinya apa? Siap, kurang tahu Pak. Orang tua saya Malang Pak. Oh ya, Malang Surabaya kan dekat cuma 1 jam. Bocah nekat, Pak, bocah nekat. Oh ya, hampir dekat, hampir dekat. Bondo. Ya, Bondo. Bondo. Ya. Bondo apa ya? Bondo nekat. Ya, bondo nekat. Bondo itu apa? Bondo itu modal, uang. Ya. Artinya apa? Meskipun dia nggak punya uang, bonek itu bisa sampai ke Jogja, sampai ke Jakarta ya teman-teman ya. Dengan caranya apa? Nekat. Nah, keberanian ini yang saya ambil dari sisi positifnya ya, bukan yang negatif ya. Karena kalau yang bonek kan kadang juga mungkin ada sisi-sisi negatifnya. Nah, kita ambil positifnya, nekatnya ini. Keberanian, nekat ini yang ketika kita berani ambil di sini, maka kita akan dapat di sini. Saya sampai detik ini kalau tidak berani memutuskan berbisnis, saya tidak akan pernah bisa beli rumah, beli mobil, beli tanah, bikin kos-kosan, teman-teman. Kalau saya hanya menjadi pegawai. Pegawai kan bisa dihitung ya, misal saya di Jogja, gaji katakanlah 5 juta itu aja ya. 1 tahun kan berarti 60 juta ya 1 tahun ya. Dikurangi pengeluaran-pengeluaran, mungkin katakanlah kita bisa save 20 juta misal. Nah, kalau mau beli tanah, bikin rumah dengan 20 juta harus berapa tahun? Belum nanti beli dan lain sebagainya. Ada pengeluaran. Nah, secara itu kan kalau pegawai tidak tercapai yang saya dapatkan sekarang. Tapi dengan bisnis, saya bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya mungkin hanya menjadi pegawai. Nah, itu. Mudah-mudahan menjawab ya.
Nadia ya. Siap, iya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Siap izin bertanya, Pak. Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikade Helena. Sebelumnya kan tadi kita udah membahas mengenai perbedaan orang yang sukses dan orang yang gagal. Nah, untuk pertanyaannya, apa sih yang membuat seorang pembisnis itu sudah dapat dikatakan dan dianggap berhasil dalam menjalankan bisnisnya? Dan untuk Oke. pertanyaan kedua, Oke. dalam merintis bisnis, kira-kira berapa rata-rata persentase keuntungan dalam bisnis yang sudah dapat dikatakan baik ataupun cukup baik? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pinter-pinter semua ya. Ini anak SMA sekarang keren-keren ya. Oke. Ya, terima kasih. Panggilannya siapa ini? Helena, Kadek Helena. Boleh Helena, boleh Elin, Pak. Oh, Elin, oke. Ya, Ya. terima kasih Elin. Pertanyaannya, pertama indikator ya, KPI-nya ini ya tanya ya, kayak perform indikatornya apa kalau mau dikatakan berhasil. Nah, jawabannya adalah tidak ada satu indikator standar di bisnis bisa mengatakan orang itu berhasil kalau sekian, kalau dia dapat apa itu nggak ada standarnya. Yang bikin standar siapa? Masing-masing kita yang membuat standar suksesnya. Makanya saya tadi katakan di awal, teman-teman apa yang mau didapatkan di bisnis itu ya contohnya ya. Misal saya pengen punya, saya bisnisnya sukses, ketika misal satu hari sudah bisa dapat omset 10 juta misal. Ya. Kalau saya yang di Astuti itu 5 juta. Saya dulu targetnya satu hari misal 1 juta misalnya di awal merintis ya. Nah, kemudian berkembang sehari dapat 10 juta. Ini sukses. Nah, ini indikator kan. Nah, ini indikator ini tapi tidak ada secara standar, kemudian semua harus seperti ini tidak. Tapi yang bisa membuat standar ini ya masing-masing dari kita sendiri, pebisnis yang memutuskan. Dengan melihat kemampuan, kemudian rencananya seperti apa, keberaniannya seperti apa. Nah, ini kembali ke masing-masing. Tapi harus ada goals ya. Ini tadi kan kembali ke goals ya kan, tujuannya kan, bisnisnya seperti apa yang mau didapatkan. Ada yang pengen ketika punya karyawannya itu 100. Saya punya teman itu targetnya adalah punya 100 karyawan, berarti dia menganggap bisnisnya berhasil. Ada 100 karyawan. Ada yang juga ketika dia punya rumah ya, rumahnya itu misal ada punya 10 rumah. Ya, saya punya saudara itu juragan kontrakan gitu ya. Dia ngomong ke saya masih belum berhasil ini. Kenapa? Rumahnya masih berapa ya? 6 apa 7 gitu ya. Saya nanti targetnya 10 rumah. Gitu ya. Kan itu target masing-masing ya. 10 rumah. Nah, dia baru sukses, baru berhasil. Nah, indikator ini yang bisa memutuskan, menurut saya adalah kembali ke masing-masing kita. Meskipun ada namanya level ya, ada level. Kalau kita ngomong UMKM ya teman-teman ya, UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu ada levelnya, ada level mikro. Mikro itu level paling kecil ya, paling bawah ya. Meskipun di bawah mikro ada, itu omsetnya sampai 300 juta. Ini menurut undang-undang terbaru ya, PP 17 kalau nggak salah. 300 juta 1 tahun. Ini standarnya versi kementerian. Ya, ini standarnya versi kementerian. Dia kemudian dikatakan kelasnya mikro. Jadi versi untuk mengkategorikan. Tapi kalau sukses, standar sukses kembali ke masing-masing. Ada yang kecil. Setelah mikro kan kecil. Kecil itu 300 juta sampai 5M omset 1 tahun. Nah, usaha saya, beberapa usaha yang saya jalankan rata-rata masuknya ke kecil. Karena omsetnya antara 300 sampai 5M 1 tahun. Ada di atas kecil itu namanya menengah. Ya, menengah itu sampai 15M 1 tahun. Ya, 1 tahun ya ini ya semua ya. Nah, kalau lebih dari 15M, apa dia? Dia sudah bukan UMKM, sudah perusahaan besar, sudah katakanlah large industry ya, sudah industri skala level besar.
sudah nggak dapat fasilitasi bantuan dari pemerintah dan sebagainya karena sudah dianggap mandiri, sudah bisa tanpa dibantu pun sudah jalan gitu ya. Nah, ini sudah segini. Ini standarisasi versinya kementerian untuk memutuskan melihat dia kategori bisnisnya apa. Tapi kalau dikatakan sukses atau tidak kembali ke masing-masing. Kita yang membuat sendiri standarnya dan kita harus memang dibuat. Kalau tidak dibuat, kita tidak akan bisa pernah mengukur bisnis kita apakah sudah berhasil atau belum. Tadi benar ya. Oke. Yang kedua tadi apa, Nadia? Elin tadi pertanyaannya. Untuk yang kedua, dalam merintis bisnis, nah kira-kira itu berapa rata-rata persentase keuntungan Oh, yang persentase. ya persentase keuntungan Margin ya, yang profit margin ya. ya Oke. Ini nanti tergantung dengan jenis usahanya. Jenis usahanya. Ketika kita usahanya makanan, itu akan berbeda dengan usaha konveksi atau tekstil atau ke jasa atau seperti saya di manufaktur gitu ya, produksi alat gitu nanti beda lagi. Jadi nanti tergantung. Ini teman-teman bisa searching di Google namanya profit margin gitu aja, profit margin untuk sektor bisnis fashion gitu aja nanti diketik akan muncul ada tabelnya. Nah, ada yang nanti 10%, itu sudah bagus gitu ya. Ada yang harus 12%, ada yang 20%. Kalau saya di manufaktur itu minimal 20%. 20 sampai 40 kalau di manufaktur itu. Kalau makanan itu 50 sampai 100% profit marginnya. Karena apa? Karena kalau produk makanan dia resiko makanannya kan akan cepat basi ya. Tidak bisa dijual lagi dalam jangka waktu panjang. Jadi harus cepat-cepat dijual, resikonya besar. Sehingga bisa ngambil profitnya ini besar. Bersifat gitu. Ada yang sampai 100%. Ada yang mungkin lebih dari 100% ketika dia sudah punya namanya brand gitu ya. Ada faktor-faktor yang bukan lagi kita ngomongkan basisnya biaya hitungan biaya, tapi ada teorinya itu mengatakan saya ada slide-nya juga. Ada faktor lain ya, variabel lain gitu ya. Ketika kita bisa mengambil margin yang melebihi dari standar atau umumnya yang biasa digunakan. Karena apa faktor salah satunya adalah faktor brand. Ketika kita sudah punya nama. Nah, ketika sudah punya brand, nama usaha yang dikenal, itu maka harganya mungkin bisa lebih dari persentase pada umumnya. Itu jawaban singkatnya. Nah, ini mudah-mudahan nanti mendukung dan bisa di Google nanti ya. Persenannya ini ada. Di tabel ada. Ada tabelnya itu. baik Pak. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, satu lagi mungkin ya, Mas Afta ya. Atau berapa lagi saya ngikut aja. Kita mau sampai jam berapa saya ngikut. Masih ada 9 menit lagi, Mas. Boleh, silakan. Boleh, tadi ada pertanyaan yang ada di chat Oh, itu, di chat. Mas. Oh ya. Ya, Boleh. biar saya izin bacakan. Boleh. Oke, dari Aisyah Munawwaroh Azahroh atau biasa dipanggil Aisyah, pertanyaannya adalah mengapa kebanyakan orang mencap orang gagal adalah pemalas? Karena menurut Aisyah, orang gagal hanya belum diberi kesempatan untuk mencapai tujuan. Orang yang mengalami kegagalan juga sering mengambil resiko, usaha, dan rajin untuk menggapai goalsnya. Akan tetapi tetap gagal dan terus mencoba. Terima kasih, gitu Mas. Jadi stereotype orang tuh kenapa sih orang gagal tuh selalu dikaitkan dengan orang malas, padahal kan belum tentu orang gagal itu yang orang malas gitu Mas. Itu pertanyaannya di mana itu? Tak cari di Di chat ada. chat Mas Eh, ada oh, dua yang pertanyaan ini ya, yang bawah ya. Oke. ya, Oke, yang sama yang atas juga satunya ada ya. lagi. Nah, yang atas ada juga. Oke. Oke, yang bawah dulu ya, karena tadi yang ditanyakan. Ya, Kondisi Oke. Pertanyaannya mengapa orang mencap orang gagal itu adalah orang memalas? Orang gagal belum diberi kesempatan untuk mencapai tujuannya. Orang mengalami kegagalan juga sering mengambil resiko, usaha rajin untuk mencapai goalsnya. Tapi, oke, iya. Nah ini kritis sekali ya pertanyaannya ya, keren ini. Saya makanya ini dua keren ini, orang-orang pinter nih ya. Oke, jadi kan ini kan pandangannya, pendapat yang bisa jadi memang setiap orang punya pandangan yang berbeda begitu. Nah, kita mengambilnya adalah mengambil
yang disampaikan tadi ya, itu saya sebenarnya hanya quote ya dari Terelie itu ya. Tapi saya begini, argumennya adalah kita melihat sebagian besar, mayoritas, ya, mayoritas sebagian besar orang gitu ya, sebagian besar dari kita seperti itu. Yang berhasil itu pasti bisa membuang rasa malasnya. Tapi kalau misal ini ada ya, mengapa misal ada orang yang malas tapi berhasil gitu ya? Ada nggak teman-teman ketemu? Orangnya tuh kesat ya, nggak mau belajar gitu ya, tapi ternyata dia bisa kok bisa sukses gitu ya. Ya bisa jadi ada, tapi dia minoritas. Ya dia tidak banyak yang seperti ini karena dia mungkin punya faktor kalau kita di Jawa itu nggak omongnya itu bejo gitu ya, punya faktor luck yang tinggi itu juga penentu juga ya teman-teman ya. Jadi selain kita usaha itu kadang ada faktor keberuntungan ya. Keberuntungan kita di bisnis, kemudian faktor timing yang tepat kita memutuskan untuk menjalankan bisnis produk kita pas momennya dan seterusnya. Nah, ini yang apa namanya yang saya sampaikan. Jadi kalau misal nanti dari teman-teman ya ada yang punya pendapat yang beda ini ya, misal dia sebenarnya bukan orang malas ya, sudah berupaya tapi memang masih belum berhasil. Nah, itu ya kita tidak mengatakan dia malas ya, dia gagal ya, tapi dia proses ya sedang proses belajar gitu ya. Ya, tapi saya yakin tidak terus-menerus dia pasti akan gagal. Nah, pasti nanti akan ketemu. Jadi setiap orang yang hidupnya gagal terus nggak ada. Ya. Dan misal teman-teman ketemu orang misal gagal sekali, dua kali, mungkin jumlah gagalnya kan beda-beda ya. Ada yang sekali, dua kali, dan seterusnya. Tapi tidak ada yang namanya orang itu gagal terus dan tidak pernah berhasil mendapatkan sesuatu kecuali dia sudah menyerah gitu ya. Nah itu. Jadi boleh silakan ya teman-teman boleh kritis berpendapat apa namanya versinya masing-masing boleh. Ya jelas kita yang sampaikan ini adalah fakta sebagian besar yang mayoritas. Ya, seperti itu. Tapi mungkin ada orang-orang yang minoritas yang beda gitu ya. Ya, kita nggak ngecap ya, tidak ngecap yang gagal itu pasti orang malas, tidak, hanya salah satu ya, salah satu hal yang membatasi ya. Temboknya itu namanya tembok malas antara orang yang berhasil dan gagal. Tapi bisa jadi ada faktor yang lain juga, ya, faktor yang lain. Ya itu ya mungkin ya. Nanti boleh dari teman-teman menambahkan juga boleh. Kemudian yang kedua terkait favorit dalam menjadi seorang wirausahawan. Favoritnya ya ketika kita nerima cuan ya teman-teman ya. Kalau kita bisnis itu hal yang paling membahagiakan ya. Itu ketika kita apa namanya berhasil ya transaksi, berhasil menjual produk kita, kemudian kita bisa mendapatkan uang dengan jerih payah kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri. Jadi kita tidak lagi apa namanya dikasih dari orang tua, dari saudara, dari sekolah gitu ya. Tapi kita bisa apa namanya yang saya favoritkan ya, saya senang itu ketika saya bisa membeli sesuatu dengan uang saya sendiri. Saya bisa dapat uang dengan jerih payah saya sendiri. Nah, itu favorit saya senangnya bisnis itu. Jadi ada kebahagiaan, ada kebanggaan yang saya dapatkan ketika akhirnya bisa bisnisnya jalan, kemudian bisa punya uang sendiri ya teman-teman ya, kemudian bisa membeli sesuatu dengan uang kita sendiri, itu ada kepuasan di situ, ada kebanggaan gitu, ada rasa yang tidak kita rasakan ketika kita bisa mendapatkan itu gitu sih teman-teman. Ini sulit diungkapkan, tapi nanti kalau yang mungkin di sini sudah bisnis, kemudian sudah berhasil punya uang sendiri dengan kerja keras sendiri, nanti pasti akan mengalami sendiri. Ini susah diungkapkan gitu ya. Favoritnya saya di situ. Syukur-syukur kemudian akhirnya kita bisa ngasih ke orang tua, ke saudara kita, tetangga kita. Nah, itu lebih bahagia lagi. Sesuatu hal yang apa namanya yang tidak kita rasakan ketika kita mungkin tidak menjalankan bisnis. Itu yang saya dapatkan. Jadi ketika kita bayar karyawan, teman-teman. Ya, contohnya ya. Saya punya karyawan itu mulai dari masih single ya, belum menikah. Ya, masih bujang, kemudian sampai menikah, ya, sampai sekarang punya 2 anak, sampai anaknya sekarang sekolah, ya. Karyawan termasuk karyawan yang tertua ya di tempat kami itu. Nah, ketika kita bisa memberikan hak milik mereka, bisa membayar gaji mereka, bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk anaknya bisa sekolah,
Nah, itu rasanya ada kepuasan di situ, teman-teman. Nah, itu yang dirasakan banyak pengusaha. Jadi teman-teman juga sharing gitu ya. Ketika bisa gaji, bayari orang, bisa nyekolahkan anaknya karyawan, dan seterusnya ngasih bonus, itu rasanya ada hal-hal yang kita menurut kami itu sangat puas, sangat menyenangkan gitu ya. Jadi itu yang tidak bisa diungkapkan sih. Jadi teman-teman nanti bisa dicoba ya, dijalankan, nanti dirasakan, dialami sendiri begitu. Oke, kalau waktunya masih silakan, kalau ada lagi mungkin satu lagi mungkin masih cukup ya. Boleh silakan, kalau ada mau didiskusikan lagi boleh, kita akan diskusi saja. Iya. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, masih ada satu pertanyaan lagi kalau mau. Mumpung Mas Novanya juga masih ada waktu untuk kita bersharing-sharing di sini. Ya. Tapi kalau jika Izin, oke, Airo. Silakan Airo. oke Pak, dan juga terima kasih untuk kesempatannya Kak Alfan. Eh, Akhirnya izin bertanya lagi Pak soal lebih ke wirausaha. Nah kan ada yang bilang Pak kalau bisnis yang sukses itu adalah mereka yang membuat idenya sendiri ataupun mereka yang memiliki bisnis beda dari yang lain. Nah kan awalnya cara untuk kita sebagai wirausaha untuk memulai sebuah bisnis kan ada tahap-tahap ketika kita mencari ide. Nah dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak mencari ide-ide yang bagus serta target pasaran yang akurat ketika ingin melaksanakan sebuah bisnis, bisa dalam bisnis contohnya di bagian tekstil ataupun ketika kita mau menghasilkan produk, karena Airo pernah baca sebuah buku gitu, covernya ada Trust Your Crazy Idea. Nah, tetapi ketika kita ingin membuat suatu bisnis yang beda dari yang lain, karena kalau misalnya kita contohnya membuat produk makanan, nah apa sih yang membuat pembeda produk kita dari pasaran yang lain? Karena ketika kita memiliki ciri khas yang baru, pasti bisnis kita of course lebih unggul dari pembisnis yang lain karena kita memiliki ciri khas yang tertentu. Namun kendalanya bagaimana kita menemukan ide ataupun mencari ide-ide yang cemerlang ketika kita ingin memulai bisnis agar bisnis kita memiliki warnanya tersendiri. Dan juga pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menentukan target pasaran yang akurat ketika Bapak membuat sebuah bisnis? Terima kasih, Pak. Oke, ini keren. Ini juga pertanyaan bagus-bagus sih pertanyaannya. Saya nanti izin menjawab pertanyaan yang ini dengan video ya. Videonya durasi, bentar saya cek 3 menit. Boleh ya teman-teman ya? Saya ada satu video favorit saya nih. Kalau saya ke teman-teman pelajar, ke siswa itu, salah satu videonya dengan ini. Jadi ada seorang anak itu yang dengan kondisi tertentu akhirnya bikin usaha es krim gitu ya. Bagus, inspiratif, nanti bisa dilihat. Nah, saya jawab singkatnya gini. Kalau ide itu kan saya belajar ada namanya 3P, teman-teman. Sebentar saya ketik di slide-nya. Nah, saya belajar itu untuk nyari ide itu dengan 3P. P yang pertama adalah people. People itu kita belajar ke siapa? Ke teman kita, saudara kita, tetangga kita, yang menurut kita, yang kita anggap dia berhasil menjalankan bisnisnya. Kan kalian pasti punya kan tetangga, saudara, teman yang punya bisnis dan berhasil. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Ya, ke guru-guru yang misal punya bisnis gitu ya, berhasil bisnisnya, kita belajar ke orang, ya, ke mentor dan seterusnya, ke tetangga. Saya punya dulu saudara yang saya anggap bisnisnya itu bagus, bisa beli tanah, kemudian bangun rumah, dijual, jadi kontraktor gitu ya, developer. Nah, saya terinspirasi dari sana. Akhirnya muncul ide saya bikin kontrakan dan kos-kosan. Jadi belajar dari orang. P yang kedua nanti belajar dari ada namanya place gitu ya. Ya, place ini artinya apa? Kita untuk dapat inspirasi itu kita mengunjungi suatu tempat. Ya. Seperti ide saya jadi pas jadi pemuda pelopor itu kan mengembangkan alat batik teman-teman. Namanya kompor batik listrik ya. Nah itu sudah dari 2011-12 ya, lebih dari 10 tahun itu. Akhirnya sudah SNI dijual seluruh Indonesia. Jadi di seluruh sekolah di Indonesia sudah dijual. Idenya dari mana? Saya mengunjungi beberapa sentra batik yang ada di DIY di Yogyakarta. Kemudian saya tanya masalah pembatik itu apa masalahnya.
yang sedang dihadapi mereka, kendalanya apa, masalahnya apa gitu ya. Dari masalah ini kita tahu nanti problems mereka apa ya. Nah, kita pengen tahu masalah yang dihadapi para pelaku usaha itu apa, masyarakat itu apa kendalanya. Nah, sehingga kita nanti bisa memberikan apa namanya solusi kan. Idenya muncul dari sini. P yang ketiga ada namanya paper. Ya. Saya nyari slide-nya lama, jadi saya tulis di sini aja ya. Saya ada slide-nya nih sebetulnya. Paper itu apa? Kita baca buku, kita baca media massa, kita melihat mungkin sekarang paper elektronik gitu ya, melihat podcast, melihat catatan-catatan di sosial media, melihat status ya. Juga sekarang mungkin bisa ya dari status orang kita melihat oh mereka ada kendala, keluhan. Nah, ini jadi peluang. Nah, kita kemudian bisa melihat gap dan bisa mengambil peluangnya di sini. Nah, singkatnya seperti ini. Ini kalau dijelaskan panjang ini ya. Oh, nanti silakan bisa dieksplor. Tapi saya berpegangan pada 3P ini. Meskipun mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita apa namanya maksimalkan lagi dengan melihat yang lain. Singkatnya seperti ini. Kemudian yang kedua tadi apa? Aira tadi? Saya lupa. Ini Pak, bagaimana seorang wirausahaan menentukan target pasar yang tepat dalam bisnis yang ia jalankan. Oke. Nanti teman-teman belajar namanya STP. Sudah tahu belum? STP. Segmenta. Diketik aja nanti ya di Google ya. Ini materi sudah teknis soalnya. Jadi tidak cukup kalau kita padatkan dalam satu waktu gitu ya. Segmentation ya, segmen gitu ya. Ini segmen. Jadi kita belajar kira-kira kalau kita bisnis itu yang mau membeli ya, konsumennya itu, usernya itu siapa yang mau membeli produk kita. Ini namanya segmen. Kemudian nanti ada targeting. Ya. Nah, kita mau seperti apa usahanya? Ini ya, ada targetnya. Kemudian yang terakhir ada positioning. Nah, kita dibandingkan kompetitor, nanti kita akan melihat ya, ketika bisnis itu pasti akan ketemu dengan namanya kompetitor. Gitu kan? Ada kompetitor, ada pesaing. Nah, pesaingnya itu sudah seperti apa dia? Kelemahannya, kelebihannya apa? Nah, kita akan mengambil titik di mana untuk melengkapi atau menutupi dan mengambil peluang yang mungkin belum didapatkan oleh kompetitor ini. Nah, kita namanya positioning. Nah, ini nanti belajar. Namanya STP ya. Segmenting, targeting, positioning. Nah, ini yang teorinya seperti itu singkatnya. Oke, saya izin muter video masih boleh nggak ini? 3 menit. Boleh, Mas, silakan. Boleh ya? Oke. Boleh. Saya share screen ke browser. Ini soalnya udah centang belum ya? Oh, ini share sound. Oh, salah. Oh, sebentar, saya salah share screen. Yang ini. Oke. Ada yang tahu video ini? Film ini? Ada yang sudah pernah lihat? Belum? Belum pernah ya? Oke. Boleh ya, kita putar ya 3 menit ya. Oke. Silakan bisa disimak nanti sambil mungkin saya tambahkan catatan-catatan karena ini iklan film Thailand ya. Jadi tapi ada subtitlenya. Subtitlenya bahasa Inggris. Nah, teman-teman saya yakin juga jago bahasa Inggris di sini. ระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง
อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า ปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะ สับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 ราย Ya, oke itu penutupnya ya. Apa namanya video pendek gimana? Inspiratif, keren nggak? Keren ya. Dan Ini Pak, oke. Ini salah satu apa namanya iklan pendek ya yang favorit ya. Ada sebenarnya ada banyak iklan-iklan Thailand itu kreatif-kreatif ya. Nah itu salah satu ini true story ya tadi ya. Jadi ada true story kemudian dia dapat beasiswa akhirnya bisa kuliah. Nah, pas sekolah dia jualan es krim nanas tadi ya. Jadi ketika jualan tadi singkat ceritanya kan dia nggak punya uang untuk beli es krim ya ceritanya ya. Nah, kemudian kepepet karena dia nggak punya uang buat beli es krim, akhirnya kemudian dia tiba-tiba dapat ide karena orang tuanya jualan nanas, nanasnya dipotong dijadikan es krim. Jadinya es krim nanas pineapple es krim. Nah, kemudian dari situ kemudian dia coba dijual gitu kan, dijual ternyata nggak laku kan tadi ya, nggak ada yang mau beli kan. Kemudian dia kecewa tadi ya, ini resikonya salah satunya ya produknya nggak laku. Sama ibunya apa? Disuruh belajar melihat bagaimana orang jualan di pasar kan tadi kan. Silahkan ke pasar, go to market, bagaimana mereka cara menjual produknya. Akhirnya ada dikemas dengan paket. Kemudian harus bikin media promosi, ada bikin posternya. Ya karena nggak punya uang buat beli nyetak poster, dia bikin sendiri, gambar sendiri tadi ya sampai celemotan itu ya. Kan ceritanya kan gitu. Terus dibikin apa namanya bundling ya namanya ya, produk bundling ya. Kalau beli 5 baht gitu ya, satu baht itu berapa ya? 2.000 Pak ya. Kemudian kalau beli 3 harganya cuma 10 baht gitu kan. Nah, akhirnya dibikin promo seperti itu, kemudian banyak orang yang tertarik terus akhirnya laku, nah dan seterusnya. Nah, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari video tadi ya teman-teman ya. Saya kadang kalau masih ini saya putar beberapa kali ya, sering saya putar, tapi ketika saya nonton itu saya masih terenyuh gitu ya, masih oh ini saya jadi ingat orang tua gitu ya. Yang bisa dibekali orang tua ya ilmu tadi teman-teman. Karena kalau kita dibekali dengan uang yang banyak, uang bisa habis kan. Tapi kalau kita dibekali dengan ilmu kan, ilmu yang nanti akan bermanfaat untuk bekal kita melihat masa depan. Seperti lagunya siapa? Lagunya Virgon ya. Judulnya apa? Ada yang tahu? Saat Kau Tak di Sini ya. Wah, itu mirip sama sama yang di apa namanya? Tadi yang di film itu ada beberapa yang irisan. Oke, itu mungkin dari saya teman-teman sedikit yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan menginspirasi
ya, dan bermanfaat ya, dan menambah semangat kalian untuk belajar, untuk bisa memulai lagi bisnisnya. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita punya bakat dan akan berhasil di bisnis kalau kita tidak pernah memulai. Jadi silakan mulai dicoba berbisnis dengan hal yang dengan hal kecil ya, mulai segera, dan apapun kondisinya bisa dicoba dijalankan aja. Nanti kita akan tahu apakah kita punya kendala, punya prospek, punya potensi untuk berbisnis atau tidak. Saya kira itu untuk closingnya malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Selamat Mas malam, Nova Pak. Terima kasih atas banyak, Pak. materinya yang luar biasa. Gimana adik-adik? Sudah mendapat pencerahan atau ada yang ingin beralih profesi dari psikolog langsung main jadi pengusaha ini? Psikolog kan bisa jadi usaha juga ya kan? Jadi buka konseling gitu kan? Bener Airo ya? Betul, Kak. Itu kan Oke. usaha juga. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman mau berwirausaha, insya Allah itu teman-teman akan menjadi bos untuk diri teman-teman sendiri. Bukan lagi bekerja untuk orang lain, tapi teman-teman bisa membuka pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi orang lain. Seperti kata Mas Nova tadi, jika kita tidak merencanakan sesuatu, maka sama saja kita merencanakan kegagalan. Nah, semoga materi pada malam hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk project entrepreneurship kita tadi, karena sudah dibimbing oleh Mas Nova yang sudah sangat berpengalaman di dunia wirausaha. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Sebelumnya boleh open cam dulu, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Mas Nova sudah mengisi materi kita pada malam hari ini yang luar biasa. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi Mas Nova. Mana tahu kita bisa bertemu secara langsung atau offline gitu. Sharing-sharingnya biar lebih mantap lagi. Oke, adik-adik yang disayangi, karena waktu sudah malam, ayo kita open cam, baru kita foto bersama. Oke.